Baik, mari kita lihat saudara. Berkenaan dengan Palestina, ada beberapa pernyataan Presiden Republik Indonesia yang saya dan kawan-kawan di FPI menilai pernyataan tersebut agak blunder, saudara. Kurang pas, kurang tepat, bahkan berbahaya. Pertama, saudara, tentang usulan presiden agar di Palestina itu dibagi menjadi dua negara. Ada negara Israel, ada negara Palestina, saudara. Ini usulan presiden. Nah, di sini kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa usulan Bapak Presiden itu bukan usulan baru. Bukan. Jadi jangan sekali-kali merasa itu usulan baru yang begitu bagus dan begitu jenius. Enggak, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, kita buktikan, saudara. Ternyata two state, membentuk dua negara di bumi Palestina, itu memang rencana Inggris dan Prancis serta Amerika dan sekutunya sejak lama. Nah, kalau presiden kita baru bicara kemarin, saudara, Inggris, Prancis, Amerika dan sekutunya sudah sejak dari awal ingin membelah bumi Palestina menjadi dua. Separuh untuk negara Israel, separuh lagi untuk negara Palestina. Kita buktikan. Saya pernah menyusun kronologis dan ini pernah disebarluaskan lewat IBTV, saudara. Saya juga pernah ceramah soal ini. Nah, mari kita lihat. Di tahun 1879, saudara, ada gerakan anti Yahudi di Eropa. Nah, ini belum ada ini pernyataan FPI kan? Oh iya. Baik, 1879 ada gerakan anti Yahudi di Eropa. Jadi di Eropa itu orang Yahudi dikejar-kejar, dikejar, dibully, dianiaya, diseret, ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Orang-orang Yahudi yang ada di Prancis, yang ada di Swedia, yang ada di Denmark, di mana-mana. Akhirnya orang-orang Yahudi tersebut ketakutan, ribuan orang-orang Yahudi mengungsi. Nah, kemana mereka cari? Di mana nih negeri yang aman? Masuk yang ini dikejar, masuk ke Jerman dikejar, saudara. Akhirnya mereka memilih masuk ke negara Islam, masuk ke khilafah, kekuasaan khilafah Turki Utsmani, saudara. Nah, mereka masuk ke negeri Islam, akhirnya mereka bermukim di Palestina. Saat itu Palestina ada di bawah kekuasaan khilafah Turki Utsmani dan diizinkan oleh khalifah, silakan tinggal di sini, dilindungi di sini, aman, dan mereka puluhan tahun tinggal di sana aman, nggak ada yang ganggu lagi. Nggak ada yang bully, nggak ada yang usir, nggak ada yang hina, saudara. Nggak ada yang ganggu harta mereka, nggak ada yang ganggu juga jiwa mereka. Jadi di bawah khilafah Islam, justru kalangan Yahudi tersebut yang rame-rame lari ngungsi ke Palestina, mereka mendapatkan keamanan. Jadi saya mau tanya, khilafah Islam bagus tidak? Bagus, saudara, melindungi. Nah, sekarang mari kita lihat. Kemudian di tahun 1897, saudara. Baik, jadi sekali lagi, tahun 1879 ada gerakan anti Yahudi di Eropa. Kemudian mereka lari ngungsi. Di tahun berikutnya 1880 mereka masuk ke Palestina dan tinggal dengan aman di bawah perlindungan daripada khilafah Islam Turki Utsmani. Terus di tahun 1897, 17 tahun kemudian, saudara, ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Theodore Herzl, saudara. Nah, Theodore Herzl ini menggelar kongres pertama Yahudi internasional. Seluruh Yahudi diundang dari seluruh dunia. Digelar kongresnya di Swiss, saudara. Hasilnya dideklarasikan gerakan yang bernama gerakan Zionis. Apa itu gerakan Zionis? Gerakan orang Yahudi untuk masuk ke Palestina dan mendirikan negara Israel, saudara.
Nah ini tolong dicatat. Jadi mereka bukan pemilik bumi Palestina, mereka pengungsi datang minta tolong dilindungi. Nah begitu dilindungi, saudara, nah orang tokoh-tokoh Yahudi di dunia lihat nih, kira-kira kalau kita mau diriin negara Israel di mana nih yang enak nih? Nah mereka lihat bumi Palestina menurut mereka yang tepat. Karena kalau di Jerman nggak mungkin, negara kuat, saudara, di mana-mana kuat, saudara, diusir sudah. Mau ke Inggris diusir, ke Denmark diusir, ke Italia diusir, ke Spanyol diusir. Yang nggak diusir di Palestina. Nah jadi di sini mereka menanamkan harapan. Nah ini kita bisa masuk nih rame-rame ke sana nih, masuk ke sana, bikin gerakan untuk bikin negara Palestina. Baik saudara, itu berlangsung. Singkat cerita, saudara, di tahun 1114 dan 1818. Ini kalau mantu-mantu bisa buka di apa namanya di note, kan terkonek, ada terkonek kan? Nah itu bisa, atau Muhammad nanti yang udah terkonek itu bisa dikasih ya, dibuka aja notnya. Abah sudah ini ya. Tahun 1914 sampai 1918 terjadi Perang Dunia Pertama, saudara. Nah begitu terjadi Perang Dunia, di tahun 1916 Khilafah Turki kalah perang, saudara. Catat itu, Khilafah Turki kalah perang. Nah karena Khilafah Turki kalah perang, wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah di seluruh semenanjung Arab diambil oleh Inggris dan Perancis, saudara. Mesirnya diambil, Yordannya diambil, Iraknya diambil, negara Arab semua diambil, saudara. Sehingga kekhilafan Turki Utsmani wilayahnya semakin kecil dan gak bisa lagi itu melindungi semua negara-negara yang sudah diambil, saudara. Nah disinilah, saudara, kesempatan orang-orang Yahudi untuk melanjutkan misi mereka mendirikan negara Israel. Dan mereka nuntut kepada Inggris, karena Inggris mendukung mereka, negaranya, saudara. Masyarakatnya enggak, negaranya sangat mendukung. Kata Inggris boleh, Yahudi nggak boleh masuk ke Inggris. Tapi kalau Yahudi mau negara, nanti Inggris akan cariin tempat. Tapi jangan di Inggris, kan kurang ajar tuh ya, kawan. Nah, Palestina ini jatuh ke tangan Inggris. Nah, setelah Khilafah Turki perang kalah tahun 1916, saudara, akhirnya Inggris melakukan deklarasi Balfour. Nah, ada deklarasi di Balfour, saudara, yang menyatakan Inggris mendukung didirikannya negara Yahudi. 19 berapa itu? 17. 1920, saudara, deklarasi Balfour Inggris tadi didukung oleh LBB. LBB itu Liga Bangsa-Bangsa. Kalau sekarang namanya PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB belum ada saat itu. PBB tahun 45, saudara. Nah ini LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris, saudara. Memberikan mandat kepada Inggris untuk secara utuh menguasai seluruh Palestina. Jadi seluruh Palestina dikuasai Inggris, saudara. Nah begitu dikuasai Inggris, orang-orang Yahudi sedunia, orang Yahudi dari Rusia, Yahudi dari Polandia, Yahudi dari seluruh Eropa, saudara, rame-rame datang pindah ke Palestina. Saya mau tanya, berarti Palestina itu punya mereka bukan? Bukan. Mereka pengungsi. Nah, sekarang mereka masuk di bawah lindungan Inggris, saudara. Nah saudara, selanjutnya tahun 1922 itu negara-negara Arab bertempur dengan penjajah, termasuk Mesir. Nah, Mesir dijajah, saudara. Tapi tahun 22 Mesir melakukan perlawanan dan dapat kemerdekaannya. Tapi sayang, Mesir waktu melawan dibantu Khilafah Turki. Tapi sayang, di tahun 1924 Khilafah Turki tumbang, gulung tikar, tutup, hancur karena dikhianati oleh seorang jenderalnya yang bernama Mustafa Kamal Atatürk. Nah makanya saya sesalkan banget waktu Bapak Presiden Republik Indonesia ke Turki muji-muji Mustafa Kamal Atatürk. Jadi saya menyesalkan siapa sih para penasehat presiden yang ada di sekitar presiden,
Apa iya presiden gak dikasih tahu siapa itu orang? Jadi presiden ini harus punya penasehat-penasehat yang pinter, yang cakep, yang cerdas, yang penuh hikmah, yang arif dan bijak. Orang ini pengkhianat ini, Mustafa Kemal Atatürk, saudara. Dia yang melakukan pemberontakan, khilafah Turki tumbang, sehingga seluruh negara Islam yang ada di dunia diambil oleh penjajah semua, saudara. Nggak ada lagi yang ditakutin. Nah, jadi itu perlu kita ketahui, itu tahun 24. Nah, begitu saudara khilafah Turki sudah tumbang, tahun 1924 akhirnya negara-negara Arab, negara-negara Islam berjuang sendiri-sendiri. Tahun 32 Irak berhasil merdeka. Tahun 32 juga Arab Saudi bikin negara sendiri. Tahun 43 Lebanon juga merdeka. Tahun 46 Syria dan Yordan merdeka, saudara. Jadi mereka dari tangan khilafah diambil penjajah, mereka lawan dan mereka mulai merdeka satu persatu, saudara. Nah, artinya mereka ini baru jadi negara nih, negara baru, masih lemah. Tahun 47-nya sudah ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara. Apa yang terjadi? Inggris, Prancis, Amerika mendorong PBB, mengeluarkan resolusi nomor 181 tahun 1947 yang isinya bumi Palestina dibagi dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Tahun berapa tuh? 47. Jadi usul dua negara bukan baru dari Presiden Indonesia kemarin, bukan. Ini sudah rencana lama kaum Zionis, saudara. Mestinya pemimpin negara-negara Islam jangan tertipu, jangan terjebak, jangan masuk perangkap mereka, saudara. Itu sudah dari tahun 47. Justru gara-gara ini negara-negara Arab yang sudah merdeka tadi, saudara, ada Mesir, Irak, saudara, Syria, Yordan, kumpul, saudara, akhirnya terjadilah perang Arab, saudara, lawan Israel. Jadi Mesir, Syria, Yordan, saudara, Irak bersatu, bergabung, perang lawan Israel. Kalau Israel sendiri selesai sehari, tapi Israel dibantu seluruh negara Eropa, saudara, Amerika, Inggris, Prancis, Italia, saudara, semua rame-rame bantu Israel. Akhirnya Israel bisa mempertahankan wilayah, bahkan memperluas wilayah. Lebanon Selatan diambil, Syria Selatan diambil, Mesir, saudara, sebelah Gurun Sinainya diambil, semua dikuasai, saudara. Itu tahun 48 terjadi perang, saudara, antara Arab dengan Israel. Nah, kemudian kenapa negara Arab nggak terima? Apa-apaan ini? Bumi Palestina kok mau dibagi jadi dua negara, saudara? Dari mana nih Israel pendatang pengungsi, saudara?